Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 5, Syara, kemudian ada Ibu Andi Febrianti, dan kemudian anggota kelompok lain yaitu ada Ibu Cynthia dan Ibu Rumi. Presentasinya yang pertama akan dibacakan oleh Ibu Anju. Oke, baik teman-teman, saya akan melanjutkan. Ini adalah hasil dari diskusi kelompok kami, kelompok 5. Di sini kami menjelaskan di awal itu tentang understanding by design. Understanding by design itu atau UBD adalah suatu pendekatan dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran yang memandang pembelajaran sebagai sebuah cara untuk membangun pemahaman siswa melalui backward design. Artinya disusun dari belakang, dimulai dari menentukan hasil akhir yang diinginkan, bukti pembelajaran serta langkah pembelajaran. 3 tahap UBD itu tadi yang sudah dijelaskan teman-teman, yaitu hasil akhir yang diinginkan, bukti penilaian, dan rencana pembelajaran. Untuk kelompok kami sendiri membahas tentang rencana pembelajaran. Rencana pembelajaran dirancang untuk menunjukkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan yang diinginkan, serta memastikan bahwa rancangan yang dibuat melibatkan semua peserta didik secara maksimal dan efektif untuk memenuhi tujuan pembelajaran. Dalam merancang ini menggunakan metode Where-to. Baik, ya, saya silakan kepada Mas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode Where-to. Untuk yang pertama adalah where and why, yaitu memastikan bahwa siswa memahami akan tujuan belajar dan alasan mengapa mempelajari hal tersebut. Kemudian selanjutnya adalah equip, yang mana membekali siswa dengan pengalaman yang diperlukan, alat-alat, pengetahuan, dan kemampuan untuk memenuhi tujuan kinerja. Selanjutnya hook and hold, yang mana merupakan menarik perhatian siswa di awal dan mempertahankan perhatian mereka di seluruh proses belajar. Selanjutnya reading, reflect, and revise, yaitu memberikan siswa banyak kesempatan untuk memikirkan kembali ide-ide besar, merefleksikan kemampuan dan merevisi pekerjaan mereka. Selanjutnya ada evaluate, yaitu membangun kesempatan bagi siswa untuk mengevaluasi temannya dan menilai diri sendiri. Kemudian tailored, yaitu disesuaikan untuk mencerminkan bakat individu, minat, gaya, dan kebutuhan. Selanjutnya ada organize, yaitu diatur untuk mengoptimalkan pemahaman yang mendalam. Baik, sekian dari kelompok kami, kemudian akan dilanjutkan oleh kelompok 6. Oke, perkenalkan dari kelompok 6, saya sendiri Arika Fianti, rekan saya Ayu Wulandari, ada Bintang Filosofi dan Dewi Cybertulik Purba. Jadi tahap merencanakan pembelajaran itu berupa pilihan tentang metode pengajaran, urutan pembelajaran, bahan sumber untuk hasil yang ingin dicapai. Ada beberapa tahap yang sudah disebutkan kelompok 5 tadi, ada 8 metode-metodenya. Jadi ada where, itu memastikan siswa memahami tujuan belajar dan apa yang diharapkan. Untuk H, menarik perhatian siswa dan mempertahankan perhatian dari siswa. E, equip atau experience, itu membekali siswa dengan pengalaman yang diperlukan. R, treating, memberikan kesempatan untuk memikirkan kembali, merevisi dan pemahaman pekerjaan mereka. Ada E, evaluate, memberikan izin kepada siswa mengevaluasi kerja mereka sendiri. T, menyesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan peserta didik yang berbeda. Dan terakhir O, terorganisasi untuk memaksimalkan keterlibatan awal dan berkelanjutan serta pembelajaran efektif. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Arika. Prinsip pembelajaran ada 5. Yang pertama, pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kedua, guru sebagai fasilitator. Ketiga, perkembangan kompetensi dan karakteristik peserta didik secara holistik. Yang keempat, pembelajaran yang relevan. Kemudian, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya, pembelajaran yang bermakna. Artinya adalah sebuah proses yang bertujuan untuk membangun pemahaman konsep yang akan dipelajari. Agar bermakna, proses ini bersifat aktif, konstruktif, dan melibatkan peserta didik dalam seluruh prosesnya. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensi dapat berarti bahwa membelajarkan suatu konten pembelajaran yang sama kepada semua siswa dengan menggunakan berbagai strategi pembelajaran, atau mungkin mengharuskan guru untuk memfasilitasi pembelajaran berdasarkan pada berbagai tingkat
berdasarkan kemampuan siswa masing-masing. Di pembelajaran diferensiasi ini ada 4 cara untuk penerapan pembelajaran, yaitu ada isi, proses, produk, dan lingkungan belajar. Jadi di situ guru dapat membedakan konten-konten atau isi pembelajaran dengan merancang kegiatan. Kalau proses itu setiap siswa mempunyai gaya belajar yang disukai dalam pembelajaran ini mencakup penguasaan materi. Di produk itu pembelajaran dari sisi produk apa yang dihasilkan siswa di akhir pembelajaran. Dan lingkungan belajar itu kondisi pembelajaran yang optimal mencakup unsur fisik dan strategi pembelajaran diferensiasi dalam mata pelajaran IPA menyiapkan stasiun bantuan di mana siswa saling membantu. Mereka yang memiliki lebih banyak pengetahuan tentang konsep atau kompetensi dapat mengajarkan kepada siswa yang masih berjuang memahami konsep pengetahuan sebagai kegiatan pembimbingan dalam pemanfaatan kompetensi. Jadi strategi ini siswa saling membantu. Juga ada sesi tanya jawab seperti kepada guru siswa, eksperimen. Jadi sebelum eksperimen itu kita ada sesi tanya jawab antara guru dan siswa. Seperti pertanyaan Pananti. Oke, sekian presentasi dari kelompok 6. Kami kembalikan ke kelompok 3. Baik, teman-teman semua, barangkali Pembelajaran diferensiasi di kelas gitu ya. Ke kelompok manapun ya, karena sama kan materinya. Jadi kalau misalkan saya ingin dapat contoh realnya di kelas, bagaimana pembelajaran diferensiasi itu dikembangkan. Pembelajaran diferensiasi itu kan kita menerapkan pembelajaran tapi dengan siswa yang berbeda. Misalkan kelompok ini mereka sudah paham, kelompok yang berikutnya mereka belum paham, berarti kita harus mengenalkan konsep-konsep dasar. Kemudian kelompok yang misalkan sebagian besarnya lagi mereka sudah paham misalkannya karena sudah baca atau IQ-nya tinggi atau yang lainnya alasannya. Nah, gimana itu cara memanage di kelas karena ada dua kelompok yang diferensiasi, dua kelompok yang berbeda? saja jawab. Mungkin dari kelompok 6 perwakilannya ada yang ingin jawab. Silakan, ada Debbie. Itu aja. Iya. Oke. Tadi penerapan dari pembelajaran yang diferensiasi. Jadi kan tadi pembelajaran diferensiasi itu kan membelajarkan suatu konten pembelajaran yang sama kepada semua siswa, gak ada membeda-bedakan pembelajaran itu, dan menggunakan strategi yang mengharuskan guru itu memfasilitasi pembelajarannya berdasarkan kemampuan masing-masing siswa. Dan tadi sudah dijelaskan strategi untuk penerapan pembelajaran diferensiasi itu pertama itu kalau untuk pembelajaran IPA ini ya, kita yang udah dijelaskan boleh sebelumnya yang ini pembelajaran IPA. Ya, kita membuat siswa itu saling membantu. Di situ kita membuat kelompok. Maka di situ stasiun bantuan. Di situ kita guru dengan siswa mengetahui konsep bisa suatu pembelajaran IPA. Jadi ada satu siswa yang mungkin dia lebih tahu, satu siswa lagi yang belum tahu. Dan disitulah stasiun bantuan itu yang tidak tahu menjadi tahu, yang tahu makin tahu. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, siapa sesi tanya jawab. Nah, mungkin kan masih udah dijelaskan nih, tapi masih siswanya itu belum paham. Nah, di sini adalah sesi tanya jawab. Di sinilah kesenjangan pengetahuan sebelum melakukan eksperimen atau praktikum. Misalnya pembelajaran IPA mengenai tentang struktur daun gitu kan. Kita mengetahui struktur daun itu, tapi kalau eksperimennya dalam bentuk menggunakan mikroskop ya kan, disitulah yang mana ya klorofil dan sebagainya gitu kan. Terus kita buat dinding visualnya. Di sini kita gunakan gambar, makanya guru itu harus menyiapkan fasilitas seperti gambar daun, ini struktur daun gitu dalam pembelajarannya itu. Terus dan menggunakan istilah-istilah sulit, misalnya kayak klorofil. Apa sih klorofil itu? Itu kan kalau bahasa yang biologinya kayak gitu.
Kalau bahasa Indonesianya daun hijau gitu kan, hijau daun gitu. Hijau daun. Terus pusat minat. Nah, di sini pusat minat ini kami bikin saat belajar tentang dinosaurus. Jadi orang yang mungkin suka tentang dinosaurus pasti akan menggali apa sih jenis-jenis dinosaurus itu kayak gitu kan. Dalam pembelajaran masih ada nggak dinosaurus yang ini di sini kayak gitu, atau dinosaurus ini masih ada nggak di tempat kebun binatang atau museum-museum. Kan nggak mungkin kebun binatang kan pasti hanya dalam bentuk museum-museumnya kayak pertinggalnya atau istilahnya kayak bentuknya patungnya atau replikanya ya. Nah, disitulah gunanya pengelompokan, disitulah gunanya dengan adanya kelompok belajar itu, bantuan itu bisa menyediakan konten pembelajaran sesuai kesukaan siswa yang nggak tahu menjadi tahu, dan akhirnya menyediakan lembar kayak lembar formatif kayak pengetahuan akhir, pengetahuan mereka sudah di mana mengerti tentang konten materi pembelajaran sudah diajarkan. Itu. Jadi kalau misalkan ada orang yang belum tahu, berarti sudah termasuk diferensiasi belum? Karena kan yang sudah tahu mereka hanya sampai sana tahunya, tidak diperdalam oleh gurunya, itu sudah termasuk diferensiasi? Itu kan sesi tanya jawab tadi. Nah, di situ misalnya yang udah tahu diperjelas lagi sama gurunya. Di situ kan guru atau siswa itu saling mengisi kesenjangan pengetahuan mereka. Oh, jadi bentuknya kayak diskusi gitu? Iya, tanya jawab. Strategi. Ditambahin. Oh iya, boleh. Boleh nggak saya tambahin? Silakan. Saya dari kelompok sering bilang tutor sebaya. Nah, singkatnya yang dijelaskan oleh Ibu Debbie. Nah, tutor sebaya artinya kita diskusi yang sudah paham kita satuin dengan yang belum paham. Nah, jadi nanti kita sebagai guru kan mengerti tuh mana siswa yang paham, mana siswa yang belum paham. Jadi kita bentuk kelompok sesuai dengan kriteria itu. Nah, bagi teman-teman yang udah paham, boleh nih menjelaskan sama teman-temannya yang belum paham. Nah, di situ kan terjadi tutor sebaya tadi, dijelasin sama temannya. Nah, setelah itu nanti disimpulkan oleh gurunya. Mana yang belum paham, kembali dijelaskan sama gurunya. Nah, di situ ada beberapa tahapan. Gitu. Ketika udah semua paham, maka pembelajaran tersebut tercapai tujuannya. Terima kasih. Baik, sedikit menanggapi dari jawaban. Diferensiasi itu kan sudah dijelaskan tadi bahwa membelajarkan suatu konten pembelajaran yang sama kepada semua peserta didik dengan cara pemilihan kelompok secara heterogen, dicampur, bukan semua yang pintar, bukan semua yang sedang, tapi melainkan diacak sesuai kemampuan masing-masing. Dengan gaya belajar siswa yang berbeda-beda, tentunya guru juga memfasilitasi pembelajaran berdasarkan tingkat kesulitan, seperti yang dicontohkan tadi, menggunakan media untuk menjelaskan apa itu daun, kemudian yang lain sebagainya. Baik, pada saudari Tedalva, apa bisa dipahami? Terima kasih atas jawabannya. Diferensiasi itu emang mengkhususkan kelompok atau gimana? Atau bisa gini, nggak harus kelompok. Apa sih beda pelajaran biasa sama pembelajaran diferensiasi itu? Apakah pembelajaran diferensiasi itu hanya berfokus pada pembelajarannya aja gitu? Apa bedanya sama biasa gitu? Terima kasih. Ibu Cynthia akan menjawab pertanyaan dari Ibu Anil. Dengan pembelajaran diferensiasi ini, yaitu guru menggunakan metode yang berbeda dalam pembelajaran sehingga siswa dapat menggunakan isi kurikulum. Jadi maksudnya itu dalam merencanakan pembelajaran itu sama kayak kita membuat RPP dan modul kayak gitu kan. Nah, setiap materi pembelajaran pasti metodenya berbeda-beda. Jadi si guru ini merancang dulu untuk materi pembelajaran ini bagusnya menggunakan metode apa yang bisa tersampaikan kepada muridnya. Bisa menggunakan metode jigsaw, bisa inquiry, kayak gitu kan metode pembelajaran. Nah, dari situ nanti dievaluasi lagi. Misalkan materi ini, betul katanya kan tadi pakai diskusi.
diskusi tadi setiap kelompok berbeda-beda nih, ada yang kemampuannya tinggi, ada yang tidak. Itu untuk yang diskusi. Bisa juga nanti dengan metode jigsaw, yang mana jigsaw ini terdiri dari kelompok awal dan kelompok akhir, kelompok asal dan kelompok sel A dan B kayak gitu. Metode jigsaw. Jadi misalnya satu kelompok terdiri dari 6 orang. 6 orang ini mempelajari semua materi. Kemudian kembali lagi ke kelompok asal akan menjelaskan materi dari apa yang mereka dapat. Nah, nanti si gurunya akan menyimpulkan kembali tentang materi yang kita ajarkan. Jadi ibarat katanya itu mengasih tahu atau memberitahu bahwa materinya kayak gini, betul atau tidak apa yang mereka sampaikan. Jadi banyak metodenya, bukan hanya satu. Pembelajaran diferensiasi dengan pembelajaran biasa itu, menurut pendapat saya, kalau biasa guru itu mengajarnya sama, baik anak-anak yang gaya belajarnya kinestetik, kemudian audiovisual, kemudian satu lagi visual dan audio ya. Nah, jadi semua guru itu mengajarnya caranya sama, sedangkan diferensiasi ini lebih fokus ke masing-masing siswanya, bukan ganti satu-satu, tapi mengelompokkan mana siswa yang gaya belajarnya itu berbeda-beda gitu. Misalnya kelompok A gaya belajarnya begini, kelompok B, kelompok C. Jadi lebih fokus ke siswanya. Gitu Pak. Apakah ada tambahan lain? Jadi guru juga menilai dari karakter siswanya dulu. Beda pertanyaannya. Oh, satu lagi. Apakah yang terlibat guru saja atau pembelajaran saja dan diferensiasinya Gimana? apa yang dikembangkan di pembelajaran diferensiasi? Dalam belajar saja tadi gaya belajarnya, terus lingkungan. Oh ya, oke. Terus apa yang jawab? Nah, itu kan ada beberapa aspek, tiga aspek kognitif, aspek psikomotorik, sama keterampilan, sikap, ya kan? Nah, sudah pasti semuanya itu kita kaitkan dalam satu pembelajaran, maka pembelajaran diferensiasi itu sudah pasti mengaitkan tiga itu, bukan hanya kognitif saja, bukan hanya sikap saja, atau bukan hanya keterampilan saja. Sudah pasti semua kita kaitkan di dalam itu. Terima kasih Pak Yosafat.